Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Yulianti dari kelas 1B dengan NIM 10405092. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Subang dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan merespon buku yang berjudul Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap Pancasila. Pancasila terdiri dari beberapa landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam merumuskan Pancasila, ketiga tokoh tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama berjumlah 5 dasar negara. Baik Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, maupun Supomo menyampaikan 5 rumusan dasar negara, dan sama-sama mengandung nilai kerakyatan atau mengutamakan rakyat. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada poin pertama, kita mempelajari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari Pancasila pada pra-kemerdekaan, Pancasila pada era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Pada poin kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara, Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Makna burung Garuda sebagai lambang Pancasila menyimpan berbagai nilai luhur. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Poin ketiga, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU X 2012. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri. Landasan Pancasila terdiri dari landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian nilai, etika, dan moral. Nilai atau value dalam bahasa Inggris atau valere dalam bahasa Latin berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi objek kepentingan. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenaran. Norma berarti ukuran, garis pengarah atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Muatan sila-sila Pancasila, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara sesuai dari putusan MK nomor 100 PUU 11 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode, yaitu masa demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Periode yang kedua, ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Periode ketiga, ada masa demokrasi Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang periode keempat,
Ada masa demokrasi era reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang. Bab 8. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia sendiri terdiri dari 6 macam, yakni hak asasi politik, hukum, pribadi, peradilan, sosial budaya, dan ekonomi. Hak asasi manusia dalam Pancasila adalah hak asasi yang sesuai dengan sila yang terkandung dalam Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Bab 9. Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah, baik moral maupun hukum di Indonesia. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila.